Semua bahan dapur sudah habis, beras gak ada, lauk gak ada, perutku lapar banget lagi. Begini banget ya jadi orang miskin, makan aja susah. Bu Dewi, Bu Dewi. Itu suara Bang Tarjo. Pasti mau nagih angsuran lagi. Aduh, gimana ini? Bu Dewi, keluar dulu Bu, saya tahu Ibu di dalam. Bu Dewi, jangan pura-pura nggak dengar. Saya kesini buat nagih angsuran. Bu Dewi, cepet keluar Bu, jangan bikin saya nunggu lama. Bu, mana angsurannya? Iya, Bang Tarjo yang ganteng. Maaf ya, saya belum ada uang. Besok aja ya, Bang. Si Marni kan nanti sore gajian. Pasti dibayar kok. Jangan ganteng-ganteng terus, gak usah rayu-rayu saya. Saya nggak minat. Kok bisa sih nggak ada uang terus? Saya ini nagih bukan baru sekali, Bu. Saya minta angsuran sekarang, bukan besok. Enak aja ditunda-tunda terus. Lah, gimana sih Bang? Namanya juga belum ada. Kalau gak percaya, cari aja tuh dalam rumah saya. Emangnya saya orang baru ngutang apa? Makanya Bang Tarjo, jangan suka ngutangi orang yang kayak gitu. Jadi ribet kan urusannya. Kalau saya sih beda Bang, gak pernah ngeles. Mending ngutangi saya aja, bayarnya jelas, gak bikin pusing. Nih Bang, saya bayar dulu 50.000 ya, biar kelihatan saya niat. Besok saya kan bisa minjem lagi, iya kan Bang? Tenang aja, saya nggak kayak yang lain kok. Giliran si Sarti baik banget, kurang juga gak pernah dimaki. Giliran sama aku galak banget. Besok saya kesini lagi. Tapi ingat ya, jadi 2 angsuran sekalian. Jangan sampai besok masih alasan lagi. Saya nggak mau dengar apa-apa. Galak banget, dasar si Sarti itu. Mentang-mentang baru jadi janda, genit banget. Emang dia lebih cantik dari aku apa? Bu, kenapa sih marah-marah terus? Ya gimana nggak emosi? Bahan dapur habis semua, perut lapar, ditagih hutang lagi. Ini semua gara-gara kamu. Lah, kok jadi salah Marni sih, Bu? Iya, kamu. Coba kalau kamu kerja yang bener, hidup ibu pasti lebih baik. Gak bakal kayak gini sekarang. Ya sudah, kalau memang Marni yang salah, Marni minta maaf ya, Bu. Marni berangkat kerja dulu ya, Bu. Doain Marni semoga hari ini dapat rezeki, biar bisa bantu ibu. Kamu sudah datang, Marni. Oh iya, sebenarnya dari kemarin saya mau ngomong sama kamu. Jadi, toko saya rencananya mau tutup yang offline, mau fokus ke online saja. Dan sepertinya saya sama suami sudah cukup untuk handle penjualan online. Oh, gitu ya, Mbak. Iya sih, memang akhir-akhir ini penjualan offline makin sepi. Semoga lancar ya, Mbak, jualan online-nya. Semoga makin rame. Ini uang gaji kamu ya, karena memang belum sampai 1 bulan, jadi jumlahnya segini. Kalau kamu dapat pekerjaan lain, silakan saja ya Marni, gak usah nunggu panggilan dari sini. Terima kasih banyak ya, sudah bantu di toko saya. Makasih juga ya Mbak, sudah kasih kesempatan Marni kerja di sini. Marni pamit dulu ya Mbak. Hai Marni. Ih, sudah lama banget gak ketemu. Kamu mau kemana Marni? Surti, ya ampun, udah lama banget gak ketemu. Ih, kamu makin cantik saja sih sekarang. Biasa, ini habis pulang dari toko. Kok kelihatan capek gitu? Kamu gak apa-apa kan? Iya Surti, jadi sekarang aku lagi cari kerja lagi. Toko tempat aku jaga sekarang sudah tutup. Katanya sih mau fokus ke online saja. Ya sudah, sini. Ayo naik, kita ke rumah aku aja. Sudah lama loh kita nggak ngobrol bareng. Aku juga kangen.
Marni, kamu tahu nggak kenapa aku pulang dari Taiwan? Soalnya aku mau dilamar sama Mas Jono. Masya Allah, selamat ya Surti. Ya ampun, aku nggak nyangka kamu duluan yang nikah. Iya, dia bilang nggak mau aku kerja lagi di luar negeri. Katanya cukup dia aja yang usaha. Kan Mas Jono sudah punya usaha steam mobil. Alhamdulillah, aku juga sudah punya rumah ini. Aku beli dari uang yang selalu aku kirim ke ibuku. Rumah ibuku juga sudah direnovasi. Semua dari hasil aku kerja di Taiwan selama 5 tahun. Kata ibuku juga aku nggak usah balik lagi ke luar negeri. Mending nikah saja. Aku jadi nyerocos terus ya? Maaf ya. Kalau kamu gimana, Marni? Kalau aku mah ya gini-gini saja. Kerja di kampung, gajinya cuma cukup buat makan. Boro-boro renovasi rumah. Ibuku juga selalu nyalahin aku. Katanya aku belum bisa bahagiain dia. Apalagi sekarang, aku sudah nggak punya pekerjaan. Bingung mau kerja apa. Oh gitu. Yang sabar ya. Kamu mau kerja ke luar negeri nggak? Kebetulan temanku masih ada di Taiwan. Kalau kamu mau, aku bisa bantu. Siapa tahu kamu dapat kerja di sana. Hah? Yang bener, Surti. Aku mau dong kerja ke luar negeri, biar bisa kayak kamu, bangun rumah, punya tabungan, buka usaha. Tapi ya, namanya kerja di negeri orang itu capek, harus kuat mental. Kayak aku dulu, aku kuat-kuatin demi ibuku dan masa depanku. Alhamdulillah sekarang ada hasilnya. Iya, aku pasti kuat. Kamu saja bisa, aku juga pasti bisa. Bener ya, Surti? Tolong bantu aku. Ya sudah, nanti aku coba telepon temanku ya. Ya sudah, nanti kamu kabarin aku ya. Makasih banyak loh, Surti. Ibu, Marni pamit ya. Doain Marni supaya sehat selalu di sana. Maafin Marni ya, Bu. Kalau selama ini belum bisa bahagiain Ibu. Ibu juga harus sehat-sehat di kampung. Jangan sampai sakit. Nanti Marni akan kirim uang buat Ibu. Buat kebutuhan sehari-hari. Dan juga buat masa depan kita ya, Bu. Iya Marni, kamu kerja yang bener ya di sana. Jangan males-malesan, jangan sampai kayak di sini. Dan ingat, jangan lupa kirim uang setiap bulan. Jangan sampai telat. Jangan boros-boros di sana. Uangnya mending kamu kirim ke ibu. Biar ibu yang tabung buat keperluan nanti. Yang penting, kamu kerja yang rajin. Jangan bikin ibu kecewa lagi. Marni janji, bakal kuat di sana. Demi Ibu. Akhirnya Marni pergi juga. Jadi nanti aku mbak bakal kesusahan lagi. Tiap bulan tinggal nerima uang dari Marni. Enak juga ya kalau uangnya rutin. Bisa buat ini itu. Gak perlu pusing lagi mikirin dapur. Setibanya di sana, Marni langsung diberikan tugas pertamanya. Ia diminta membersihkan ruang tamu yang sangat berantakan. Dengan tubuh yang masih lelah setelah perjalanan jauh, Marni tetap berusaha tegar. Ia mulai merapikan satu persatu rak yang penuh debu, memindahkan tumpukan pakaian yang sudah tidak terpakai, lalu menyapu lantai yang kotor. Waktu terus berjalan. Hingga larut malam, Marni masih mengepel lantai dengan sisa tenaga yang ia miliki. Akhirnya, dengan napas yang tersengal dan tubuh yang hampir tak kuat berdiri, ia melihat ruang tamu itu sudah berubah, bersih dan rapi. Keesokan paginya, Marni sudah kembali sibuk di dapur. Ia memasak, menyiapkan makanan, mencuci piring lalu kembali memasak untuk makan malam. Hari demi hari ia jalani dengan pekerjaan yang sama. Hingga suatu malam, di dalam kamar kecilnya, Marni duduk lemas. Tubuhnya terasa sangat lelah, seakan tak ada lagi tenaga yang tersisa. Namun meski begitu, Marni tidak pernah mengeluh kepada ibunya. Ia hanya bisa menahan semuanya sendiri. Menangis dalam diam,
di dalam kamar, tanpa ada yang tahu betapa berat perjuangan yang ia jalani. Kayaknya hari ini si Marni gajian deh. Kok dia belum telepon aku ya? Paling juga lupa. Ya sudah, aku saja yang telepon. Halo, Marni? Ini ibu. Hari ini kamu gajian kan? Kok belum transfer ke ibu? Iya, Bu. Alhamdulillah, Marni sudah gajian. Iya, Bu. Ini Marni lagi siap-siap mau ke bank. Ya sudah, sana kamu transfer dulu ke ibu. Ibu butuh buat keperluan rumah, sama mau lunasin hutang. Untuk kamu cukup 2 juta saja ya. Sisanya kamu transfer ke ibu, biar ibu yang tabung. Ya sudah, cepat ya. Alhamdulillah, sudah aku transfer ke ibu. Pasti ibu seneng banget di kampung. Bu, uangnya sudah Marni kirim ya. Yang 3 juta buat kebutuhan ibu. Terus 10 juta Marni kirim untuk ditabung dulu ya, Bu. Nanti bulan depan kalau Marni gajian lagi, baru kita bisa mulai renovasi rumah. Iya, ibu sudah tahu. Nggak usah diajarin kamu. Yang penting kamu kerja yang benar di sana. Jangan sampai uangnya telat lagi. Ya wis dah, itu aja. Lumayan juga ini uangnya. Wah, enaknya buat beli apa ya? Sudah, aku ke pasar saja. Mau beli baju gamis sama emas. Saya mau cari baju gamis. Coba cari saja dulu di bagian belakang. Lah ini mah kecil-kecil semua ukurannya. Nggak ada yang pas sama saya. Mbak, ini ukurannya kecil semua loh. Nggak ada yang ukuran saya. Biasanya saya pakai 3XL. Oh, cari yang jumbo toh. Kalau di sini nggak ada ukuran jumbo. Coba ke toko sebelah. Di sana biasanya banyak pilihan ukuran jumbo. Lah gimana sih? Memang kamu nggak lihat badan saya segede ini? Bilang nggak dari tadi? Jadi saya nggak capek bolak-balik cari. Dasar penjual nggak jelas, nggak becus kerja. Silahkan Bu, mau cari apa? Iya Mbak, saya mau cari gamis ukuran saya. Ada nggak yang bagus? Oh, cari gamis ya Bu? Pas banget. Di sini lagi banyak gamis keluaran terbaru. Cocok banget buat Ibu. Mari Bu, saya tunjukkan ya. Nah, ini Bu, gamisnya cantik banget kan? Warnanya juga cocok banget di kulit Ibu. Bikin wajah Ibu kelihatan lebih cerah. Kalau Ibu pakai ini sih, wah sudah kayak anak muda lagi. Nggak kelihatan kayak ibu-ibu. Lah, masa sih? Mbak ini bisa saja. Ya ampun, bagus banget ini bajunya Mbak. Berapa ini Mbak harganya? Jangan mahal-mahal ya. Untuk harganya, saya kasih murah saja deh buat Ibu. Biar jadi langganan, cukup 1 juta saja Bu. Kalau ke orang lain sih, biasanya saya kasih 1,5 juta. Tapi khusus Ibu, saya kasih harga spesial. Harganya mahal juga ya, tapi bajunya bagus. Lagi pula, sudah lama banget aku nggak beli gamis. Nggak apa-apalah, sekali-kali. Ya sudah Mbak, saya ambil. Sekalian saya pakai saja ya. Tuh kan, bagus banget. Cocok banget sama Ibu. Nih Mbak uangnya. Terima kasih ya. Besok-besok belanja lagi di sini ya Bu. Nanti saya kasih diskon lagi. Wah, lumayan dapat untung gede. Bisa buat makan bakso nih. Hehe. Mbak, ada perhiasan, kalung sama gelang. Yang bagus. Emas murni ya? Ya tentu ada. Di toko saya emasnya bagus-bagus semua. Emas murni juga ada, tapi ya mahal. Memangnya Ibu ada uangnya? Iya, nggak apa-apa, mahal juga. Saya lagi bawa uang banyak. Nih, kalung sama gelang emas murni. Totalnya jadi 10 juta. Mau ambil atau enggak, Bu? Wah, cakep tenan ini masnya. Cocok banget di saya. Ya sudah, ini saya ambil semuanya. Itu uangnya untuk bayar ya.
Sial banget. Kalah lagi. Kenapa sih hari ini apes banget? Mana ini uang tabungan ibu aku kepake semua. Aduh, bisa habis aku dimarahin. Walah, itu Mas Boy lagi sendirian di pos kamling. Lagi ngapain ya dia? Aku kagetin Mas Boy, lagi ngapain sih? Kagetin saja Bu Dewi. Aduh, maaf, nggak sengaja. Kaget ya? Kok manggilnya Bu Dewi sih? Panggil aja Dewi, biar lebih enak. Oh iya, nggak apa-apa Bu. Maaf, Dewi maksudnya. Oh ya Mas Boy, rating dong penampilan saya sekarang dari 1 sampai 10 berapa kira-kira? Wah, kayaknya ini ibu-ibu lagi coba deketin gue sampai minta di rating penampilannya. Mending gue kerjain aja, kayaknya lagi pegang banyak uang. Wah, kalau di rating 1 sampai 10 sih kayaknya kurang Dewi. Harusnya 1 sampai 100. Soalnya penampilan Dewi sekarang cantik banget. Lah masa sih? Mas Boy kisah aja. Jadi malu saya. Serius, kayak anak muda, kayak ABG. Lah, kelihatan kayak seumuran saya ya. Jadi kaget saya lihatnya. Memangnya Dewi habis dari mana sih? Kok bisa secantik ini sekarang? Iya nih, saya habis dari pasar. Tadi beli emas. Ini loh sampai 10 juta. Tuh kan, bener dugaanku. Si Dewi lagi pegang banyak uang. Itu perhiasan pas banget harga 10 juta. Sama kayak uang tabungan ibu gue yang kepake. Kalau bisa dapat itu, beres urusan gue. Udah, mending langsung gue gas deketin si Dewi. Mau saya anterin pulang nggak Dewi? Biar saya temenin, kasihan kalau sendirian. Sekalian ngobrol-ngobrol. Ya boleh banget lah. Masa mau dianterin Mas Boy nggak mau? Ya sudah yuk, sekalian nanti mampir ke rumah saya ya. Alhamdulillah, sudah 2 bulan aku di sini. Aku masih bisa kirim uang untuk ibu. Walaupun capek, aku harus tetap bertahan. Aku harus terus semangat demi ibu dan masa depan aku. Walah, si Marni udah kirim uang lagi. Tumben, gak pakai aku telepon udah kirim duluan. Bagus deh. Lumayan buat kebutuhanku. Aduh, bosen juga gue gak punya motor. Apa gue minta saja sama si Dewi ya? Dia kan sudah kecintaan banget sama gue. Sayang banget kalau nggak dimanfaatin. Oh iya, biasanya tanggal segini si Dewi dapat transferan dari si Marni. Mending gue langsung ke rumahnya sekarang sebelum duitnya habis dipakai dia sendiri. Assalamualaikum Dewi. Mas Boy, ada apa? Gini Dewi, ada yang mau Mas Boy ceritain. Ya sudah, ayo masuk. Kita bicarakan saja di dalam. Tadi Mas Boy ke tongkrongan, terus dikatain gak punya motor sama anak-anak. Sumpah, Mas Boy malu banget. Lagian Mas Boy juga bingung kalau mau ajak Dewi jalan gak punya motor. Kalau Dewi punya uang, bisa gak beliin Mas Boy motor yang besar itu? Ini kan bukan buat Mas Boy saja, tapi buat kita juga, biar Mas Boy bisa antar jemput Dewi. Aduh, gimana ini? Dia minta motor besar. Kalau aku nggak bolehin, nanti Mas Boy malah jauhin aku. Ya sudah deh Mas Boy, kalau beli cash aku nggak punya uang sebanyak itu. Gimana kalau kita kredit saja? Nanti biar Dewi yang bayarin angsurannya. Ya ampun, makasih ya Dewi. Kamu memang wanita yang tepat untuk Mas Boy. Iya, sama-sama Mas. Yang penting Mas Boy senang. Ya sudah, ayo kita urus sekarang. Silakan Mas, mau cari motor apa? Saya mau motor besar Mas, yang kayak motor balap gitu. Yang bodinya gede, kelihatan gagah, biar keren di jalan. Pokoknya yang bikin orang langsung nengok deh. Ada kan Mas yang paling keren di sini? Saya mau lihat. Oh, mau yang besar ya Mas? Wah, pas banget. Lagi ada unit baru yang keren-keren. Kalau kredit, DP mulai dari 10 juta saja Mas. Nanti angsurannya sekitar 5 juta per bulan. Gimana Mas? Cocok kan? Unitnya juga lagi banyak diminati.
Kalau Mas ambil sekarang, bisa langsung proses hari ini. Oh iya Mas, bentar ya, saya tanya dulu sama calon istri saya. Hah? Mas Boy bilang aku calon istrinya? Ya ampun, Mas Boy berarti serius banget sama aku. Dewi, gimana? Kamu ada uangnya gak? Ini kan buat kita, bukan buat Mas Boy saja. Ya sudah, nggak apa-apa. Aku ada kok uang 10 juta buat DP motor kamu. Ya sudah Mas, langsung proses saja ya. Berbeda dengan ibunya, Marni justru menjalani hari-harinya dengan penuh perjuangan. Di negeri orang, makan pun hanya seadanya. Ia terus bekerja tanpa kenal lelah. Dari pagi hingga malam. Lu kenapa sih? Muka ditekuk gitu. Tumben banget lu nggak ngojek, malah nongkrong di sini. Lagi bokek ya? Aduh, pusing banget kepala gue. Istri gue di rumah kerjaannya ngomel mulu. Duit terus. Emang dia pikir gampang apa cari duit? Tiap hari dituntut terus. Kalian lagi ngapain? Lihat nih motor gue, keren kan? Boy, udah lama nggak kelihatan. Tahu-tahu udah punya motor gede aja lu. Jangan-jangan lu pesugihan ya? Hehehe. Wih, keren banget tuh motor. Lah, dari mana lu dapet ginian? Perasaan lu kan pengangguran. Kok bisa punya motor segede itu? Mau tahu aja, yang penting motor gue paling keren di kampung ini. Ya sudah ya, gue masih ada urusan. Sombong amat sih tuh anak sekarang. Weh, gue denger-denger dari bini gue, katanya dia pacaran sama ibunya si Mirna. Apa bener? Ada Bu Dewi. Mau beli apa nih ke warung saya? Saya cuma mau ajak ibu-ibu makan di restoran. Biar saya yang bayarin. Paling cuma basa-basi itu mah. Ujung-ujungnya juga mau pamer. Apalagi kalau sudah pakai emas segitu banyak. Sudah tahu banget saya, orang kayak dia. Ngajak makan sih bilangnya baik. Padahal mah pengen dipuji-puji. Aduh, baru juga pegang uang kiriman. Sudah gaya banget. Ya memangnya kenapa kalau uang kiriman? Itu uang dari anak saya, bukan dari anak kamu. Emas-emas ini juga punya saya, bukan punya kamu. Suka-suka saya dong, mau pamer atau enggak. Kalau cuma bisa iri, ya jangan nyinyir terus. Kalau mau ikut, ayo, saya traktir. Kita makan di restoran. Ambil saja sesuka kalian, saya yang bayar. Saya mau, Bu Dewi. Mumpung gratis, jarang-jarang saya makan di restoran. Dengan wajah penuh kesombongan, Bu Dewi mentraktir warga kampung, memamerkan kekayaannya seolah itu miliknya sendiri. Setiap kali transferan dari Marni masuk ke rekeningnya, tanpa berpikir panjang, Bu Dewi langsung menghubungi kekasihnya, Boy, yang selama ini selalu ia manjakan. Uang yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan hidup justru dihamburkan untuk pergi ke salon, mempercantik diri demi menyenangkan hati Boy. Tak sampai di situ, gaya hidup Bu Dewi yang semakin tinggi membuatnya tak pernah merasa cukup. Meski uang kiriman dari Marni terus mengalir, semua itu habis begitu saja. Demi mempertahankan gengsi di hadapan warga, Bu Dewi pun nekat kembali meminjam uang kepada bank keliling. Ia menggunakan uang pinjaman itu untuk membeli sofa baru yang mewah dan merenovasi rumah agar terlihat lebih megah dari sebelumnya. Alhamdulillah, masa kerjaku sudah selesai. Waktunya aku pulang. Aku mau kasih kejutan buat ibu. Pasti ibu seneng banget lihat aku pulang. Alhamdulillah, akhirnya sampai. Wah, rumah sudah direnovasi sama ibu. Jadi bagus banget. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bu. Ini Marni. Marni sudah pulang. Marni kangen banget sama ibu. Ibu kaget nggak lihat Marni tiba-tiba pulang? Kok kamu sudah pulang sih? Gak bilang-bilang ibu dulu?
Gimana kerjaan kamu di sana? Marni sudah habis kontrak, Bu. Marni nggak minta perpanjang. Aduh, kenapa nggak perpanjang kontrak saja? Baru 5 tahun sudah pulang. Jangan lama-lama di rumah. Sayang nanti kamu nggak gajian lagi. Ya sudah sana, masuk kamar. Aduh, kenapa sih Marni tiba-tiba pulang sih? Mana nggak bilang-bilang lagi? Kalau dia nggak kerja lagi, siapa yang mau bayarin hutang-hutang aku? Wah, ruang tamu sudah direnovasi ya? Bagus banget. Kamarku juga pasti sudah bagus. Hah? Kok kamarku masih sama seperti dulu? Nggak ada yang berubah sama sekali. Apa belum selesai ya renovasinya? Aduh, dari pagi belum makan. Aku lapar. Ke dapur dulu deh. Loh, kulkasnya besar, tapi kosong. Bu, ibu nggak makan? Marni lapar, tapi nggak ada makanan sama sekali. Ya nggak masak lah. Kamu juga salah sendiri. Pulang nggak ngomong-ngomong. Ya sudah deh, nanti Marni beli saja. Ibu, kenapa ya? Kok sikapnya jadi seperti itu ke aku? Apa ibu nggak senang aku pulang? Padahal selama ini aku kerja keras. Cuma pengen pulang, ketemu ibu. Kenapa ya? Perasaan aku jadi nggak enak begini. Kayak aku pulang bukan disambut, tapi malah nggak diharapkan. Hei, Marni, kamu sudah pulang? Dari kapan sih? Kok nggak kabarin aku dulu? Iya, aku baru sampai tadi sore. Terus, kamu ngapain di sini? Ini sudah mau maghrib juga loh. Aku mau beli makan. Di rumah nggak ada apa-apa. Ibu juga nggak masak. Aku pulang memang nggak bilang sebelumnya. Mau kasih kejutan, tapi aku bingung, Surti. Sikap ibu dingin banget ke aku. Kayak nggak senang aku pulang. Oh, gitu. Sebenarnya aku tahu kenapa ibumu bersikap seperti itu ke kamu. Orang kampung sini sudah pada tahu kalau ibumu itu dekat sama si Boy. Bahkan aku dengar-dengar si Boy sampai dibelikan motor besar sama ibumu. Dan ibumu juga sering traktir warga kampung makan di restoran mahal. Masa sih? Kalau kamu nggak percaya sama aku, kamu cari tahu sendiri saja. Aku cuma kasihan sama kamu, Marni. Makasih ya Surti, sudah antar aku pulang. Hati-hati di jalan. Iya Marni, sabar ya. Aku pulang dulu. Kalau ada apa-apa, telepon aku saja ya. Jangan dipendam sendiri. Ternyata, bener kata Surti. Ibu memang dekat sama si Boy. Enak banget ya kamu Boy, dapat uang dari ibuku. Marni, sudah pulang ya dari luar negeri? Dari kapan tuh? Oh iya, ini ibu kamu tadi kasih aku uang buat beli bahan-bahan bangunan. Katanya sih mau lanjut renovasi rumah. Ya sudah, aku bantuin saja. Sudahlah, aku sudah tahu semuanya. Nggak usah pura-pura lagi. Kamu tuh nggak tahu malu ya. Itu uang hasil kerja kerasku jadi TKW, tapi kamu yang nikmatin. Oh, ternyata dia sudah tahu ya. Kalau begitu, ngapain aku harus pura-pura lagi? Ngapain sih Marni pulang segala, bikin ribet saja? Harusnya dia di sana saja, kerja, biar uangnya tetap ngalir. Apa sih kamu Marni? Datang-datang bikin rusuh saja. Bisa nggak jangan teriak-teriak? Boy itu baik. Kenapa kamu malah marah-marah sama dia? Kok ibu malah nyalahin aku sih? Emang aku salah apa, Bu? Aku tuh kerja keras di Taiwan, siang malam, nahan capek, nahan rindu, semua itu buat ibu, buat kita hidup lebih baik. Tapi kenapa uangnya malah ibu pakai buat biayain orang yang gak jelas seperti dia? Ibu sama Boy itu sudah serius, mau menikah. Gak mungkin, Bu. Dia itu cuma manfaatin ibu saja. Dia gak benar-benar cinta sama ibu. Gak mungkin Boy seperti yang kamu bilang. Kamu itu jangan sok tahu. Baru juga kerja begitu saja sudah sombong. Sekarang ibu pilih aku atau Boy. Kalau kamu nggak setuju ibu sama Boy, ya sudah.
kamu pergi saja. Ya sudah, kalau ibu tetap memilih Boy, aku yang akan pergi dari rumah ini. Aku nggak akan balik lagi ke rumah ini. Dewi, kamu kok belum bayar angsuran motor gue sih? Itu orang leasing nelpon terus. Ganggu banget tau nggak? Gue lagi nongkrong sama temen-temen, kamu mau bikin gue malu, hah? Iyo, aku belum bayar. Mau bayar pakai apa? Aku sudah nggak ada uang. Gimana sih kamu? Nggak ada uang? Pokoknya gue nggak mau tahu. Kamu harus bayar angsurannya. Itu kan kamu masih ada emas. Jual saja, buat bayar motor gue. Ya sudah, iyo, aku jual saja mas aku. Ya sudah, cepet kamu urus sekarang. Nanti gue tunggu di pos ronda. Akhirnya, Bu Dewi terpaksa menjual semua emasnya demi membayar angsuran motor Mas Boy. Bahkan seluruh uang itu ia serahkan tanpa sisa. Namun penderitaan belum berakhir. Bang Tarjo datang dan mengambil satu-satunya barang berharga yang tersisa, televisi miliknya. Meski Bu Dewi memohon, semuanya tetap dibawa pergi. Tak lama kemudian, debt collector datang, menagih tunggakan rumah yang telah lama menumpuk. Hingga akhirnya, rumah itu pun disita. Bu Dewi hanya bisa menangis tak berdaya, menyaksikan hidupnya hancur seketika. Para tetangga yang dulu sering ia traktir, kini hanya menonton. Sebagian merasa iba, namun sebagian lainnya justru mencibir mengingat semua perlakuannya dulu. Kini, tanpa harta, tanpa tempat tinggal, Bu Dewi hidup terlunta-lunta, berjalan tanpa arah, mencari makan, dan sekadar tempat berteduh. Di sisi lain, Mas Boy yang dulu menikmati hasilnya, akhirnya merasakan akibatnya. Motor yang ia banggakan ditarik paksa karena menunggak. Sejak saat itu, hari-harinya dipenuhi amarah. Ia hanya bisa berteriak di depan rumah Bu Dewi, menuntut sesuatu yang tak lagi ada. Semua yang dibangun dari keserakahan, pada akhirnya hanya menyisakan penyesalan.